Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kalian akan belajar mengenai perbedaan antara publik dan massa. Publik dan massa merupakan bagian dari kelompok tidak teratur. Kelompok sosial tidak teratur itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kerumunan, kedua publik, dan yang ketiga adalah massa. Kerumunan sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Dan sekarang yang kita pelajari adalah publik dan massa. Kita akan belajar tentang publik terlebih dahulu. Menurut Sujono Sukanto, publik adalah suatu kelompok yang tidak menjadi satu kesatuan. Artinya, publik ini jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, publik sifatnya tersebar dan mereka berinteraksi secara tidak langsung melalui alat seperti surat kabar, radio, televisi, telepon, media sosial, dan lain-lain. Jadi para penonton televisi, pendengar radio, pengguna sosial media adalah contoh nyata dari publik. Mereka tidak berinteraksi secara langsung, namun bisa saling berkomunikasi atau mengetahui satu sama lainnya. Publik yang berinteraksi secara tidak langsung, contohnya jika kalian berkomunikasi melalui sosial media. Misal, kalian berbalas chat di kolom komentar Instagram, Facebook, Twitter, dan sosial media lainnya. Atau kalian saling berkirim salam melalui radio. Itu juga bentuk publik yang berinteraksi secara tidak langsung. Publik ini memiliki tiga bentuk. Yang pertama adalah vested interest, yakni kelompok masyarakat yang sifatnya pro. Kelompok ini muncul karena biasanya ada persoalan tertentu, yang pada persoalan tersebut mereka memiliki sebuah kepentingan. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang sudah memiliki kedudukan tertentu dan mereka ingin mempertahankan kedudukan atau keadaan yang sudah ada saat ini yang menguntungkan mereka sehingga mereka bersifat pro atau mendukung. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat contoh pada gambar. Pada gambar tersebut terlihat sekumpulan orang yang sedang menyuarakan pendapatnya, yakni mereka tangkap dan adili penghina presiden. Gambar tersebut menunjukkan bahwa orang-orang itu mereka pro dengan kekuasaan yang ada saat ini atau presiden yang ada saat ini, yang menjabat saat ini. Kelompok yang terlihat pada gambar tidak mungkin berkumpul begitu saja. Mereka pasti ada yang mengorganisir atau yang mengkoordinir, yang mengatur. Dan yang mengatur ini adalah kelompok pro karena ada kepentingan mereka yang ingin mereka lindungi. Nah, lawannya adalah kelompok new corner, yakni kelompok yang sifatnya kontra. Mereka bersifat kontra karena dua keadaan. Bisa jadi karena memperjuangkan kepentingan baru, atau bisa juga ingin merebut kedudukan yang sudah ada. Contohnya, bisa kalian lihat pada gambar dan ini kebalikan dari contoh kelompok pro yang sebelumnya Ibu jelaskan. Kalau pada kelompok pro, mereka membela presiden. Sementara pada kelompok kontra, mereka ingin ganti presiden. Gitu ya. Nah, ada lagi kelompok yang sifatnya pasif atau kelompok yang berada di tengah-tengah. Jadi kelompok yang pasif diartikan sebagai kelompok yang hanya memiliki minat saja dan tidak menentukan pendiriannya pada persoalan yang ada saat ini. Artinya kelompok ini sifatnya netral, tidak memihak, dan dia cenderung menjadi wasit antara kelompok yang pro dan kontra. Contohnya pada saat pemilu presiden. Kelompok pro adalah kelompok yang mendukung petahana atau presiden yang sudah terpilih dan menjabat saat ini untuk lanjut ke periode berikutnya. Sementara kelompok kontra adalah mereka yang menginginkan perubahan untuk ganti presiden. Nah, posisi kelompok pasif itu berada di tengah. Dia setuju apabila ganti presiden dan dia juga setuju apabila presiden sebelumnya lanjut 2 periode atau tetap bertahan. Mereka tidak memiliki pilihan dan memutuskan untuk netral saja serta mengikuti keputusan rakyat pada saat pemilu. Kemudian, bentuk
kelompok sosial tidak teratur yang terakhir adalah massa. Massa merupakan kumpulan orang yang memiliki kehendak dan pandangan yang sama berkumpul di sebuah tempat untuk mengikuti kejadian atau peristiwa penting. Jadi massa ini tidak selalu berkumpul, tapi kalau ada peristiwa penting atau momen tertentu mereka biasanya berkumpul, di mana di momen atau kejadian itu mereka memiliki tujuan yang sama. Anggota di dalam massa itu bersifat heterogen atau bermacam-macam dan bergerak secara terorganisir. Artinya massa ini tidak berkumpul dengan sendirinya, namun ada yang mengkoordinir, ada yang menggerakkan. Kalian misalnya pada contoh itu ada sekumpulan orang banyak jumlahnya. Jadi massa ini jumlahnya banyak, berkumpul di sebuah tempat dan menyuarakan keinginan di mana mereka ingin Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu dihapuskan karena merugikan buruh. Gitu ya narasinya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu merugikan pihak buruh. Pada contoh kalian bisa melihat itu ada masyarakat yang jika dilihat itu heterogen. Di situ tidak mungkin semuanya laki-laki lah, pasti ada di belakangnya itu yang jumlahnya banyak itu juga perempuan. Karena buruh itu bukan cuma laki-laki, tapi juga ada perempuan yang menjadi buruh. Di situ juga ada banyak suku, kemudian ada banyak agama karena berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Dan juga diikuti tidak hanya buruh saja. Dan tidak hanya buruh dari satu perusahaan, tapi kalian bisa lihat benderanya di situ banyak ya, banyak perusahaan. Dan juga jika kalian pernah melihat beritanya di televisi, itu juga diikuti oleh mahasiswa, kemudian pihak-pihak lain yang merasa bahwa undang-undang itu merugikan, yang sama-sama mereka ingin untuk dihapus. Nah, itu tadi contoh dari massa dan perbedaan antara publik serta massa.